hal-hal yang positif ya. Ya, ini kebaikannya, gambarnya. Ya, aduh enak banget ini ya makan ya. Ya, di bab 5 ini kita akan membahas mengenai sistem pencernaan pada manusia. Ya, apa saja sih yang dibahas? Coba kita perbesar ya. Nah, yang kita bahas di sini nantinya adalah, perhatikan. Nah, ini adalah saluran pencernaannya ya, atau organnya ya. Kemudian ini adalah senyawa yang kita makan ya, bentuk-bentuknya. Nah, kalau nasi karbohidrat ya kan, terus apa itu namanya, tempe protein ya, daging ada lemaknya ya, ada lemak nabati, ada juga lemak hewani ya. Lemak nabati contohnya lemak yang berasal dari minyak kelapa sawit ya. Lemak hewani contohnya daging-daging ya. Nah, selanjutnya apalagi, organ, terus yang kita cerna, kemudian tentang ada enzim di sini ya. Nah, ada enzim, terus di sini ada reaksi ya. Kalau di mulut reaksinya apa? Oh, reaksinya itu berhubungan dengan enzim petialin ya. Nah, enzim petialin ini nanti hubungannya bagaimana? Untuk mengubah karbohidrat menjadi maltosa atau disakarida ya. Nah, sedangkan di lambung, kalau di kerongkongan tidak ada ya proses reaksi yang berhubungan dengan enzim ya. Kemudian kalau di lambung ada apa saja yang bereaksi? Oh, ternyata ada enzim pepsin dan ada renin serta asam klorida ya. Di sini ya, di reaksi ini bisa mengubah protein menjadi pepton ya. Nah, dari mulut kan karbohidrat dikunyah-kunyah ya. Ada hubungannya antara enzim petialin dengan karbohidrat. Terus ada hubungannya antara pepsin ini menjadi maltosa dan disakarida ya. Kemudian ada di usus halus ya. Di usus halus ada pankreas ya, untuk merubah ada pankreas ya, yang di sana ada enzim-enzim lainnya ya, amilase, tripsin, dan lipase ya, untuk mengubah karbohidrat menjadi maltosa dan disakarida juga lagi ya. Kita lihat ya selanjutnya bagaimana caranya. Nah, perhatikan, kita singkat ya. Karbohidrat itu fungsinya sebagai energi ya, untuk kita serap ya, terus kita pecah jadi gula sederhana ya. Gula sederhana contohnya ya ini nih, karbohidrat ya, dari glukosa menjadi maltosa atau disakarida. Dari glukosa yang besar menjadi maltosa, dari maltosa disakarida menjadi glukosa atau monosakarida ya. Dari pepton, jadi dari protein pepton jadi asam amino, jadi lemak menjadi asam lemak dan gliserol ya. Ini ukuran molekulnya besar-besar ya, kemudian dikecilkan ya, terus dikecilkan kembali ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini protein itu menghasilkan kalor ya, karbohidrat menghasilkan kalor. Nah, 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kilokalori ya, atau setara dengan 16,8 kilojoule.
Nah, di karbohidrat ini ya, di pencernaan nanti akan dipecah menjadi gula sederhana yang mudah untuk diserap oleh tubuh ya. Kalau karbohidrat yang berlebih akan disimpan dalam bentuk lemak dan glikogen ya. Diingat ya, karbohidrat yang berlebih disimpan menjadi lemak dan glikogen ya. Kemudian kalau kekurangan karbohidrat ya bisa menyebabkan kurus, badannya lemah, semangat kerjanya menurun ya, belajarnya menurun, daya tahan tubuhnya juga berkurang. Berarti harus makan apa ini? Ada beras, jagung, gandum dan lain sebagainya yang banyak mengandung karbohidrat ya. Selanjutnya yang kedua adalah protein ya. Protein ini fungsinya pembangun tubuh dan pengganti sel yang rusak ya. Nah, ini juga sebagai ini struktural ya, fungsi secara struktural. Secara fungsionalnya sebagai komponen proses biokimia sel ya. Jadi ada hormon dan enzim yang mempengaruhi proses proteinasenya yang ada di dalam tubuh ya. Terus pencerahannya bagaimana? Nah, yang tadi di kata konsep dari protein ke pepton di asam lambung terus jadi asam amino menggunakan melibatkan enzim tripsin yang ada di usus halus ya, kemudian akhirnya diserap oleh tubuh ya. Ini jangan sampai lupa nih, protein, pepton, asam amino tubuh ya. Protein, pepton, pepsin di lambung, asam amino, tripsin di usus halus ya, gitu. Oke. Nah, fungsi nutrisi makanan ya. Kalau protein ada hewani, ada tumbuhan ya. Terus kekurangan protein bisa menyebabkan usang lapar. Nah, ini lemak ya. Fungsi lemak ada sebagai cadangan energi dan pelarut dari vitamin. Nah, tuh lemak. Coba kalian bandingkan ya, energi yang diperoleh lemak. Kalau karbohidrat, kalau lemak 38, kalau protein berapa ini? Kalau karbohidrat itu 16,8, kalau protein pastinya di bawah itu 17, protein 17 kJ. Kalau lemak 38, berarti paling besar adalah lemak 38 kJ, kemudian karbohidrat, baru protein ya. Sekarang kita bahas mengenai vitamin. Vitamin itu bentuknya senyawa organik ya, komponen organik enzim yang disebut koenzim ya. Jadi vitamin ini bisa bersifat sebagai koenzim ya. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya tadi untuk sebagai koenzim ya. Terus vitamin larut dalam lemak ya. Vitamin yang larut dalam lemak. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, vitamin yang larut dalam lemak yaitu A, B, E, dan K. Vitamin yang larut dalam air B dan C. Kalau kurang vitamin, nama penyakitnya apa? Avitaminosis ya. Terus selanjutnya nutrisi dalam makanan ya. Ada garam mineral ya. Garam mineral itu dibutuhkan untuk tubuh ya, memiliki peran-peran yang berbeda-beda ya. Misalnya kita lihat, nah ini garam mineral ada apa namanya? Ada kalsium, ada besi, ada iodin ya, bisa kalian lihat. Nah, ini jangan lupa dihafalkan ya nak. Oke, selanjutnya saluran pencernaan. Ini sampai kapanpun pasti kalian akan menemukan apa bedanya saluran pencernaan dan saluran pernafasan ya. Saluran pencernaan itu dari mulut ke rongkongan, bukan tenggorokan ya. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, baru anus. Jadi usus halus dan usus besar, tidak ada usus 12 jari ya. Kemudian kelenjar pencernaannya apa aja?
Nah, kelenjar pencernaannya ya ada di mulut, di lambung, usus halus, pankreas dan hati ya. Jadi di daerah ini ya, nih di daerah sini 1, 2, 3, 4, 5 ini dia ada enzim ya untuk melakukan sistem pencernaan ya. Kemudian kalau di dalam mulut ada enzim apa? Oh, ternyata di dalam mulut itu ada enzim apa namanya? Ada enzim macam-macam ya. Hah? Mana itunya? Vitaminnya. Kemudian ya lanjut ya. Enzim yang ada di dalam mulut adalah enzim petialin ya, yang ada di air saliva, air liur ya. Kemudian di dalam sistem pencernaan pada manusia di organ mulut ini ya ada gigi ya. Jadi gigi itu secara mekanis ya, mekanis itu berarti butuh alat. Nah, alatnya ini adalah gigi ya. Gigi itu fungsinya untuk memotong, mengkoyak dan mengunyah makanan ya. Ada 3 macam jenis gigi. Nah, di sini ini nama latinnya ya, incisor, caninus ya, ada molar. Nah, ini adalah struktur dari gigi. Ada mahkota gigi bagian mana ya? Nanti di buku ada gambarnya. Mana itu mahkota gigi, mana itu leher gigi, mana itu dentin ya, terus mana itu akar gigi ya, daerah mana yang di dekat gusi ya. Nah, bisa kalian lihat di bukunya. Kemudian lanjut ke oke, sebentar ya. Nah, ini ada nih gambarnya. Ini bagian gigi ya, bagian mulut ya. Ada langit-langit lunak, ada anak tekak ya, anak apa? Amandel ya biasa di sini disebutnya, tonsil, bibir dan gusi ya. Nah, kita lihat ini adalah bagian gigi ya. Ini mana mahkotanya, dari sini sampai sini mahkotanya. Ini email, ini dentin ya. Oke, terus di sini ada sarafnya, saraf gigi ada di sini. Sini ada gusi di bawah. Ini ada semen gigi ya, kalian bisa lihat nanti. Oke, ini adalah jumlah gigi pada anak-anak dan dewasa ya. Jadi kalian harus paham jumlah gigi pada anak-anak berapa, pada orang dewasa berapa ya. Nah, terus gigi susu yang mana ya? Oke. Nah, ini masih di dalam mulut ya. Selanjutnya adalah lidah ya. Lidah sebagai tempat makanan ya, tempat makanan dikunyah ya. Ada campuran antara air liur dengan makanannya tersebut ya. Terus dibentuk bulat ya, yang dinamakan bolus ya. Jadi bolus itu yang sudah ada reaksi antara makanan dengan air liur ya, membentuk bolus, kemudian didorong oleh lidah ya ke faring ya. Ini kelenjar-kelenjarnya ada 3, parotis, sublingualis, submandibularis ya. Nah, kelenjar saliva ini mengeluarkan air liur. Nah, ini kan ada enzim petialin atau amilase yang mengubah amilum jadi maltosa ya. Nah, ini sistem pencernaan pada manusia. Kan tadi di mulut. Nah, sekarang di faring ya, di faring dan esofagus ya, seperti ini. Oke. Nah, nanti dari faring bagian atas, esofagusnya bagian bawah yang dekat ke lambung ya.
Nih, ya ada gerak peristaltik ya. Gerak peristaltik itu maksudnya adalah gerak dorong ya dari kerongkongan ke lambung ya. Terus di sini di lambung. Nah, pada saat di lambung ya, bolus yang tadi itu ya diaduk-aduk terus dipecah secara mekanis. Nah, akhirnya ada namanya getah lambung. Nah, getah lambungnya itu nanti yang akan bereaksi dengan bolus ini. Getah lambung itu ada apa aja isinya? Ada asam hidroksida atau HCl, ada asam hidroksida, maksudnya asam hidroksida ini adalah asam klorida ya. Ada asam klorida, ada enzim pepsin, dan ada renin ya. Tiga senyawa ini dinamakan getah lambung yang fungsinya ini ya. Kemudian bercampur dengan bolus sehingga melakukan pencernaan kimiawi yang ada di lambung ya. Jadi bolusnya menjadi bahan atau senyawa yang kekuning-kuningan ya, yang disebut kismus atau bubur usus. Nah, nanti bubur usus ini yang lama-kelamaan sedikit-sedikit masuk ke usus halus ya. Jadi dari bolus terus tambah getah lambung, akhirnya bereaksi masuk sedikit-sedikit berubah menjadi kimus atau bubur usus, nanti masuk dikit-dikit ke usus halus ya. Nah, ini usus halus. Nah, sekarang masuk ke usus halus. Nah, usus halus ini ada bagian-bagiannya. Ada usus 12 jari, usus tengah, dan usus penyerapan ya. Nah, di usus 12 jari ini ada hubungannya antara duodenum dengan getah pankreas ya. Di duodenum dengan getah pankreas ya, yang ada di saluran empedu ya. Oke, lanjut. Nah, di usus halus ada enzim amilase, ada tripsin dan lipase ya. Nah, ini fungsi-fungsinya. Kalau misalnya amilum nanti dirubah sama dia menggunakan amilase ya, jadi maltosa. Kalau pepton nanti dirubah sama enzim tripsin menjadi asam amino. Kalau lemak nanti dirubah oleh enzim lipase menjadi asam lemak dan gliserol ya. Kemudian getah empedu fungsinya mengemulsi lemak sehingga mudah dicerna oleh enzim. Tadi ada getah apa ini yang di atas? Ada namanya getah lambung. Nah, di sini ada namanya getah empedu, fungsinya mengemulsi lemak menjadi mudah dicerna oleh enzim ya. Nah, nanti enzim dan cairan yang ada dari pankreas dan empedu kemudian disalurkan ke duodenum atau usus 12 jari ya. Terus masuk ke usus halus ya, ini di sini ya. Nah, di usus halus ya terdapat jonjot usus halus ya, yang terdiri dari mikrofili, sehingga penyerapan makanan menjadi lebih cepat. Nah, zat larut air yang diserap masuk ke pembuluh darah kapiler. Nih di sini ada mikrofili, terus masuk ke sini ke pembuluh darah kapiler. Nah, zat larut yang diserap kemudian dibawa ke pembuluh getah bening. Nah, yang dari sini terus dibawa sama pembuluh getah bening dan masuk ke pembuluh darah kapiler. Kita perbesar ya. Nah, nih di sini mikrofili nih masuk nih, menyerap makanan ya kan, terus dibawa oleh getah bening ke pembuluh darah.
Nah, zat larut yang zat larut air yang diserap masuknya ke pembuluh kapiler. Nah, zat larut lemak yang diserap masuknya ke getah bening ya, dan masuk ke pembuluh darah kapiler juga ya. Zat-zat makanan akan masuk ke dalam sistem transportasi untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, nanti habis dari sini masuk ke zat transportasi buat diedarkan ya. Kemudian di dalam sel-sel tubuh zat-zat makanan akan dioksidasi. Nah, sudah selesai itu, sudah masuk kan ke transportasi ya, ke pembuluh transportasi ya, masuk ke masuk ke sistem transportasi ya. Kemudian nanti dioksidasi di sana, dibakar ya, dibakar, terus oksigen yang dilepaskan hemoglobin ya. Jadi oksigennya itu berasal dari mana? Dari hemoglobin yang dilepaskan ya, sehingga eritrosit ini menghasilkan energi karbon dioksida dan air. Makanya dari makanan itu ya ada hubungannya oksigen yang ada di dalam darah. Nah, sehingga menghasilkan energi karbon dioksida dan air ya. Makanya kita dapat energi dari situ. Ternyata perannya ini terakhir ada di sini ya. Peran terakhir ada di usus halus ya. Kenapa bisa dapat energi? Nah, kemudian di usus besar ya, terdiri dari usus buntu, bagian menaik, bagian mendatar ya. Kita lihat. Nah, di dalam usus besar, makanan sisa pencernaan yang terdiri atas air dan bahan yang tidak dicerna, misalnya selulosa ya, nanti akan diatur kadar air pada sisa makanannya. Nah, di dalam usus besar ini banyak mikroorganisme yang nanti akan dibusukkan sisa-sisa makanannya, seperti bakteri E. coli atau Escherichia coli ya. Jadi di dalam usus halus itu kan penyerapan sudah selesai ya. Nah, masuklah ke usus besar, itu sisa-sisa makanan yang tidak terserap. Nah, nanti dibantu oleh bakteri E. coli ya. Bakteri E. coli ini nantinya akan membentuk sebuah gas dan juga feses ya. Dari sini nih keluarlah sebuah feses ya. Nah, sebuah feses ini akan disimpan di ujung usus besar yang disebut rektum. Nah, akhirnya dikeluarkan melalui anus ya. Ya. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Sekarang insya Allah nanti kita ada tugas ya. Ibu akhiri sampai di sini. Semoga tetap semangat. Jangan lupa kerjakan tanggung jawabnya. Jangan lupa bantu orang tuanya ya. Bantu jagain adik ya, atau bantu nyapu, nyuci, ngepel ataupun nyetrika ya. Oke, sampai di sini ya Nas. Semoga tetap semangat dan dimudahkan ya dalam menuntut ilmu kalian walaupun di masa pandemi yang cukup menguras emosi ya, untuk kita bisa saling bertemu, mengenal, saling sapa dan berinteraksi ataupun tanya jawab mengenai ilmu-ilmu yang bisa kita saling sharing ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.